استهدفت سفينة MSC إسكندرة الإسرائيلية في البحر العربي. Bagaikan mimpi buruk, kelompok Houthi kembali dengan serangan-serangannya, di mana kali ini jumlah target ditingkatkan menjadi 3 kapal dalam sehari dan dilakukan di 3 laut berbeda. Berdasarkan keterangan pihak milisi asal Yaman, kapal-kapal itu menentang larangan yang mencegah mereka masuk ke pelabuhan Palestina. Apalagi kejadiannya baru sehari setelah seorang pejabat AS mengemukakan kekhawatiran tentang kemungkinan perluasan operasi Houthi. Jadi seperti apa serangan ini dan seberapa besar dampaknya untuk pelayaran dunia? Tiga serangan dalam sehari. Kelompok Houthi Yaman melaporkan serangan militer terbaru pada 24 Mei lalu, di mana klaim tersebut mengacu pada target kapal-kapal komersial di sejumlah zona maritim regional. Bukan hanya 1, tapi 3 serangan sekaligus. Juru bicara Houthi, Yahya Saree, menyebut dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Houthi telah menargetkan kapal Yanis di Laut Merah, MSC Alexandra di Laut Arab, dan Essex di Laut Mediterania. Itu adalah serangan di 3 laut berbeda yang salah satunya dilakukan di Laut Mediterania. Beberapa rudal ditujukan ke kapal Essex di Laut Mediterania saat melanggar larangan yang mencegah masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Katanya dalam pidato yang disiarkan televisi belum lama ini. Sebelumnya, Houthi secara intens mengganggu sistem pengiriman regional di perairan tersebut sebagai aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina. Karena itu, kelompok ini mengaku pantang untuk mundur sebelum Israel menghentikan serangan militer genosidanya di jalur Gaza. Kekhawatiran pihak Barat akan semakin meningkat manakala pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, mengumumkan keberlanjutan dari blokade ini. Tiga kapal yang menjadi sasaran. Lebih jauh tentang 3 kapal yang menjadi sasaran, Yahya Saree mengurai bahwa Houthi menembakkan rudal balistik ke arah kapal kontainer berbendera Israel MSC Alexandra saat kapal tersebut transit di Laut Arab dalam operasi pertamanya. Kemudian dalam operasi kedua yang dijelaskan sebagai bagian dari eskalasi tahap keempat, menargetkan kapal milik Yunani Yanis, tepatnya ketika kapal itu melintasi Laut Merah. Terakhir sekaligus yang disebutnya sebagai operasi ketiga, Houthi menyasar kapal berbendera Israel Essex dengan beberapa tembakan rudal dalam pelayarannya di Laut Mediterania. Di sisi lain, Komando Pusat AS melaporkan di hari yang sama bahwa Houthi telah meluncurkan 2 rudal balistik anti kapal ke Laut Merah. Mengutip Vessel Tracker, tidak ada cedera dan kerusakan yang dilaporkan pada kapal komersial manapun. Essex yang merupakan kapal tanker LPG dan dikelola oleh perusahaan Israel, Zodiac Maritime, itu akhirnya berlabuh di perairan Mesir pada 24 Mei tanpa ada tanda-tanda yang aneh. Yanis sendiri telah berlayar dari pelabuhan Port Said pada 19 Mei dan dikatakan bakal tiba di Mombasa pada 2 Juni mendatang. Sementara MSC Alexandra dalam perjalanan dari Valencia tiba di pelabuhan Khalifa pada 25 Mei. MSC Alexandra sendiri merupakan kapal kontainer berusia 14 tahun dan berlayar di bawah bendera Panama. Semua kapal menuju Israel jadi target. Houthi mengancam bakal memperluas serangan ke kapal-kapal yang menuju pelabuhan Israel melalui Laut Mediterania. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pemimpin mereka, Abdul Malik al-Houthi, dalam pidato yang disiarkan televisi pada 16 Mei lalu. Semua orang harus berhenti menuju pelabuhan-pelabuhan di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Ini kepentingan semua perusahaan untuk menyetop pengiriman ke Israel lewat Laut Mediterania atau jalur lainnya. Katanya seperti dikutip Republika dalam rilisnya. Tidak tanggung-tanggung jika sebelumnya mereka hanya menargetkan kapal yang menuju Israel melalui Laut Merah, maka kali ini mereka akan menargetkan kapal yang melaju dari semua wilayah selama terjangkau oleh serangan pasukan. Aksi blokade Houthi di Laut Merah saja sudah cukup merepotkan bagi kapal-kapal Israel dan AS juga Inggris yang dijadikan target utama. Terlebih jika gerakan ini kemudian memperluas daya jangkaunya. Terganggunya rute utama perdagangan antara Asia dan Eropa praktis membuat kapal-kapal itu memilih untuk mengambil rute yang paling aman.
Dalam hal ini, kapal-kapal kargo mengambil rute Tanjung Harapan, Afrika Selatan, namun jaminan aman harus ditukar dengan jauhnya jarak tempuh sebagai gantinya. Ongkos kapal angkut melejit. Ada dua alasan mengapa huru-hara yang diciptakan Houthi di Laut Merah dianggap mengganggu pelayaran internasional. Pertama, karena jarak tempuh sebagaimana disebutkan di atas, dan yang kedua tentu saja karena besarnya biaya akomodasi yang harus dikeluarkan. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, dalam keterangan yang dikutip CNBC mengatakan bahwa ongkos kirim barang-barang ikut melejit akibat jalur yang lebih panjang, di mana kenaikan ongkos kirim dialami hampir pada semua jenis kapal seperti dry bulk, kapal kontainer, maupun kapal tanker, katanya dalam sebuah diskusi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang diadakan Februari lalu. Tidak hanya sampai di situ, David juga membicarakan bagaimana kenaikan ongkos kirim tidak hanya mempengaruhi jalur kapal yang melewati terusan Suez, tapi juga jalur lain yang tidak melewati selat itu. Ia kemudian menyebut jalur dari Shanghai ke Los Angeles sebagai contohnya. Selanjutnya soal jarak tempuh, kapal-kapal yang terbiasa melewati terusan Suez diketahui harus mengambil jalur memutar, membuat mereka menambah waktu tempuh 10 hari. Serangan Houthi telah mendorong beberapa perusahaan pelayaran mengambil rute yang lebih panjang di sekitar ujung selatan Afrika untuk menghindari Laut Merah, yang biasanya membawa sekitar 12% perdagangan maritim global. Tidak heran jika aksi Houthi dianggap mengkhawatirkan terutama bagi Israel dan sekutu baratnya. IMO desak akhiri serangan. Menanggapi aksi Houthi yang disebut mengganggu, Organisasi Maritim Internasional akhirnya keluar dengan resolusi yang mendesak kelompok asal Yaman itu untuk menghentikan aktivitas mereka di Laut Merah dan Teluk Aden. Melalui resolusi yang diadopsi di London 24 Mei lalu, Komite Keamanan Maritim IMO mengutuk serangan yang disebutnya ilegal dan tidak dibenarkan itu. Sekaligus dianggap memberi ancaman langsung bagi kebebasan pelayaran di salah satu jalur perairan paling penting di dunia. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mendorong dialog dan diplomasi damai yang dapat menyelesaikan krisis. Saya menyerukan ke seluruh pemerintah dan organisasi terkait untuk memberikan bantuan maksimum bagi pelaut yang terdampak dan berupaya sekuat tenaga untuk menemukan penyelesaian terhadap krisis ini, katanya menegaskan. Berdasarkan catatan yang dihimpun Antara, resolusi tersebut menyoroti terjadinya sekitar 50 serangan maritim yang berbahaya dan mengganggu kestabilan sejak blokade dimulai. Komite Keamanan Maritim juga menuntut agar 25 awak kapal Galaxy Leader yang masih disandra untuk dibebaskan segera dan tanpa syarat. Tindakan gegabah Houthi membahayakan nyawa mereka yang tidak bersalah, mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan bagi mereka yang sangat memerlukannya, meningkatkan biaya bantuan kemanusiaan ini, dan mengganggu stabilitas kawasan, sebut resolusi itu. Aksi blokade Houthi telah mengganggu stabilitas pelayaran regional dan mereka tahu itu. Hanya saja, kelompok asal Yaman yang didukung Iran ini pantang berhenti sebelum Israel juga menghentikan agresi militernya di jalur Gaza. Kini, Houthi mengancam akan meningkatkan serangan. Kira-kira langkah apa lagi yang bisa diupayakan Amerika Serikat setelah ini?